Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah PA pada sore malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa menyerahkan ibadah ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu setelah seharian dalam kegiatan kami masing-masing anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sudah menolong, menyertai, bahkan memberkati. Dan sore hari ini kembali Engkau menghimpunkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Ya Tuhan, menolong, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan surgawi untuk kami bisa beribadah dengan benar Tuhan. Ampunkan segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Sucikan hati kami untuk kami membesarkan dan mengagungkan nama-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Dan kami sangat-sangat mengundang hadirat-Mu, pribadi-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami untuk memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal sampai pada selesainya, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah PA ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau menolong, Engkau memakai alat-alat yang kami gunakan pun Tuhan, Engkau menolong Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu ibadah kami. Kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Beberapa lagu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm, nomor 104. Psalm 104, penyertaan Tuhan. Bila ku terkena coba dan ku merasa lemah, sebab tekanan hidup yang semakin memberat, ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Betapa ku aman di dalamnya. Ya pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Bila ku menderita sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salib-Mu ya Tuhan. Ku rasa tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Dia pimpinku, Dia pimpinku selalu
yang ketiga, tak meragukan didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Dia memimpinku dan meninggalkan suatu teladan, agar aku mengikut jejaknya. Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Heranlah penyertaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita berterima kasih lewat pujian ini memberikan suatu kekuatan, memberikan dorongan kepada kita untuk supaya kita berserah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab di hari-hari ini yang kita butuhkan bukan uang yang banyak, sekalipun kita butuh uang untuk membeli sesuatu, untuk membelanjakan sesuatu, tetapi dibandingkan penyertaan Tuhan itu, uang itu tidak sebanding. Itu sebabnya penyertaan Tuhan di hari-hari ini sungguh-sungguh kita butuhkan. Pertolongan Tuhan di hari-hari ini sungguh-sungguh kita butuhkan. Itu sebabnya penyertaan dalam firman itu penting. Firman itu adalah Allah pribadi, saudara sekalian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu Allah. Jadi kalau kita ada firman Allah, berarti ada Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan diam dalam hati kita. Maka sungguh-sungguh itulah yang kita rindukan. Mari kita akan melakukan pujian dari buku Psalm 152, Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu.
teguh dengan Roh Kudus. Penuhkan ku dengan Roh Kudus. Tuhan, penuhkan ku dengan Roh Kudus. Hidupku bencana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan Roh Kudus. Kita bersama tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Lewat ibadah, lewat kami mendengarkan sabda-Mu, biarlah firman kasih dan Roh-Mu memenuhi hati kami. Seperti apa yang dikatakan oleh pujian ini, biar ini menjadi kerinduan kami semua Tuhan. Sebab tanpa firman kasih dan Roh-Mu kami tidak berdaya dan kami tidak mampu untuk bisa berbuat sesuatu. Namun demikian sebaliknya, jika firman kasih dan Roh-Mu itu ada, bahkan memenuhi hati kami ya Tuhan, sungguh-sungguh kami bisa mampu dan kuat, bukan karena kami kuat, tapi kuat oleh karena firman kasih dan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih khususnya di saat sekarang ini untuk kami bisa menerima firman-Mu, percaya firman-Mu ya Tuhan. Biar pengurapan itu nyata dalam kami Tuhan. Engkau sucikan hati kami Tuhan, pikiran, pandangan, angan-angan kami, supaya hati kami berfokus hanya kepadamu Tuhan, dan Engkau tinggal di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa selalu untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Engkau tolong para hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu melayani Engkau. Tuhan, Engkau tolong, Engkau memberkati juga. Engkau berikan firman kasih dan Roh-Mu Tuhan, untuk supaya sidang jemaat-Mu dimanapun gembala-gembala ini melayani juga boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan. Urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pun hamba tetap berserah diri kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Sebab hamba menyadari tanpa Engkau, tanpa kemurahan-Mu, tanpa belas kasihan-Mu, hamba pun juga tidak bisa mampu untuk bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya tolong Tuhan, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu, sehingga hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu bukan saja memberkati kami, lebih daripada itu menyucikan hati kami, mengerjakan hati kami, memperbaharui kehidupan hati kami, sehingga kami mempunyai kehidupan yang penuh pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pun kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, juga Engkau menolong, Engkau memberkati, dudukkan mereka semua dengan tenang, dengan damai, dan tetap memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua.
Kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Inilah yang selalu kita rindukan, yang selalu kita perjuangkan saudaraku untuk ibadah-ibadah, ya terutama di masa-masa pandemi ini. Maafkan, di masa-masa yang sulit ini, biar sungguh-sungguh kita manfaatkan ya adanya PPKM ini untuk membawa kita ya berada di rumah kita masing-masing. Satu, biar ketika kita di rumah ya kita manfaatkan PPKM ini untuk banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan banyak kita gunakan untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita. Dan sungguh saudara sekalian, ya di satu sisi kita juga diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan masalah kita semua, khususnya di bangsa Indonesia ini, masalah pandemi ini yang belum selesai sampai hari ini, dan sampai kapan selesainya kita juga tidak tahu. Tapi satu perkara yang Tuhan ajarkan lewat masalah yang sedang kita hadapi ini, untuk kita belajar percaya, ya belajar beriman kepada Tuhan, sebab ayat mengatakan bahwa orang benar itu hidup dari iman. Ya, ada ayat mengatakan orang benar itu hidup dari iman. Jadi bagi kita, kalau demikian, kita harus memposisikan diri ya untuk supaya kita hidup dari iman, hidup karena percaya. Ya, kalau kita percaya kita bisa hidup, ya Tuhan yang menghidupi kita. Yang terpenting dari pihak kita adalah bagaimana kita menempatkan kehidupan kita ini benar di hadapan Tuhan. Dan ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, ya. Di luar sana banyak karena kesulitan-kesulitan. Ya, oleh karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ya, masalah karena PHK dan semua akibat atau dampak dari corona ini, pandemi ini, saudaraku. Sehingga banyak orang juga yang nekat untuk mencari sesuap nasi. Dia harus mencuri, harus merampok, harus menyakiti orang lain. Nah, bagi kita Tuhan ajarkan justru ketika semacam ini, ya pengalaman pandemi ini, justru Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana untuk supaya kita ini tetap hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenarannya seorang pendeta, bukan kebenaran dari organisasi, tetapi kebenaran yang dimaksud ini adalah kebenaran Allah, yaitu firman Allah. Artinya, bagaimana ketika kita diperhadapkan semacam ini, ya sikap kita terhadap firman Tuhan. Apakah kita masih yakin, kita percaya, ya, dan ini sangat menentukan kita. Tapi ayat firman Tuhan itu tidak pernah salah, bahwa orang benar itu hidup dari iman, bukan hidup dari apa yang kita punya, atau berapa yang kita punya, atau simpanan yang kita punya. Bukan. Tapi saya juga belajar dan saya mengajak kepada sidang jemaat semua di saat atau waktu yang sulit, yang susah ini, ayo kita belajar hidup bersandar, hidup benar. Ya. Hidup benar itu artinya hidup berdamai dengan Allah. Hidup berdamai dengan sesama. Ya, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tapi sungguh-sungguh hidup oleh karena
firman Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana ya Tuhan mau terhadap Yosua ini. Ini kelanjutan dari apa yang kita sedang bahas di hari-hari ini, saudaraku. Ya, Tuhan sudah menolong Yosua, sudah menetapkan Yosua, mentahbiskan Yosua, memilih Yosua untuk melanjutkan tongkat estafet dari Musa, saudaraku, untuk melanjutkan ya perjalanan dari tapal batas ini sampai ke negeri Kanaan. Tuhan sudah menyatakan penyertaannya, pembelaannya terhadap Yosua. Ya, tetapi bagaimana dengan kita di hari-hari ini? Ya, di hari-hari ini Tuhan izinkan untuk kita juga harus mengalami bagaikan kita diperhadapkan dengan situasi yang betul-betul di hari-hari ini tidak menyenangkan buat daging kita. Sekarang kalau kita yakin bahwa Tuhan sudah memanggil kita, sudah memilih kita, maka Tuhan juga bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Orang benar itu hidup dari iman. Ini kita baca lebih dulu satu ayat ini sebelum kita masuk dalam topik yang kita bahas. Dalam Roma pasal yang pertama, saudaraku. Suratan Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama kita akan membaca, saudaraku. Ya, saya tidak ingin buru-buru, saudaraku ya. Ingin buru-buru tidak. Saya ingin santai, saudaraku, dalam arti kita sungguh-sungguh kita renungkan, kita resapi firman Tuhan ini. Ya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Perhatikan apa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini Rasul Paulus ini betul-betul ya menuliskan surat itu ya dengan penuh keyakinan karena dia sendiri mengalami hal ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini jelas, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil kekuatan Allah. Sebab Injil itu adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah pribadi Allah sendiri. Itu sebabnya dia katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, sekarang tergantung dari kita. Kita percaya tidak dengan firman Tuhan? Kita percaya nggak dengan Injilnya Tuhan, Injil yang menyelamatkan ini, Injil yang adalah kekuatan Allah ini? Kita percaya nggak? Kita yakin nggak terhadap Injil Allah yang adalah kekuatan Allah yang sudah menyelamatkan setiap orang yang percaya? Bukan saja kepada orang Yahudi pertama-tama, tapi juga kepada orang Yunani. Siapa Yunani ini? Kalau orang Yahudi itu orang Israel, jelas dia adalah umat pilihan Allah. Tapi Yunani ini mewakili bangsa kafir, yaitu termasuk kita. Ya, puji Tuhan, orang Yahudi itu jelas dia yang berhak untuk firman Tuhan. Sebab pasal yang ketiga ayat yang pertama saya tunjukkan suatu. Ayat yang kedua dan kedua, 1-2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Tuhan. Jadi pertama-tama orang Yahudi itu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Pertama-tama. Baru dalam
fase yang pertama ini pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tadi saya mengatakan orang disebutkan orang-orang Yunani ini, dia mewakili dari bangsa kafir, berarti termasuk kita, baik orang Yahudi maupun orang kafir juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keselamatan kalau orang kafir ini, bangsa kafir ini, kita ini mau percaya kepada Yesus. Dan kita sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Berarti bagian ini juga menjadi bagian kita. Bagian ini adalah bagian kita. Perhatikan ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, Injil keselamatan, Injil yang ada kekuatan Allah itu disebutkan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak atau yang mulai dari iman dan memimpin kepada iman. Mulai dari isi daripada firman itu adalah firman iman, saudaraku, dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau kita disebutkan orang benar oleh karena kita percaya kepada Injil yang adalah kekuatan Allah, saudara sekalian, maka sesungguhnya kalau kita belajar di ayat ini bahwa hidup kita itu tidak tergantung dari apa yang kita punya, berapa yang kita simpan, saudara. Hidup kita ini tergantung dari bagaimana kita hidup benar tidak. Kita hidup percaya atau tidak. Lah, puji Tuhan. Kalau kita hidup benar, orang benar akan hidup oleh iman, maka iman itulah yang memberikan kita suatu jaminan. Ya, iman itu suatu dasar, sesuatu yang belum kita lihat, suatu belum kita lihat tapi kita percaya, seperti kita sudah mendapatkan suatu. Itu iman. Dan segala sesuatu yang belum kita terima. Coba kita dalam Ibrani pasal yang ke-11, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-11 kita akan membaca. Di sana dia tunjukkan ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap dan kita tidak melihat atau belum melihat, tetapi kita percaya. Itulah iman. Percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan, kalau itu menyangkut kehidupan kita. Tuhan tahu kok apa yang dibutuhkan orang hidup itu. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ya, dalam ajaran tentang doa Bapa kami, saudaraku, ayat sebelumnya dia katakan, pasal 6 Injil Matius ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi artinya kalau kita beriman, kita percaya, kita membuktikan hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, saudaraku, maka betul-betul ayat ini berlaku untuk kita. Bahwa Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Justru, ya, kalau kita yakin, justru di masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit ini,
Tuhan punya cara untuk juga memberkati, mencukupi kebutuhan kita dengan caranya Tuhan. Saya betul-betul mengalami ini. Ya, mengalami Tuhan bisa pakai siapa saja. Lewat anak-anak Tuhan, orang-orang yang di sekitar kita, kalau hamba Tuhan juga lewat jemaat-jemaat yang dipimpin. Bisa jadi orang dari jauh yang tidak pernah kita memikirkan. Tidak pernah kita memikirkan, tetapi Tuhan itu bisa memakai. Dia katakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Coba, sebelum kita minta, Tuhan itu tahu butuhnya kita apa. Tapi yang terjadi justru sekarang ini di masa-masa yang sulit ini, inilah yang menjadi penyebab. Dan ini juga untukku, untuk kita semua. Ya, dengan ada situasi dan keadaan semacam ini di hari-hari ini, saudara sekalian. Begitu kita melihat keadaan sekarang ini, ya, membuat kehidupan kita ini tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tapi yang justru muncul adalah ketakutan, kekhawatiran yang memang sengaja sedang disebarkan oleh setan untuk membuat kita menjadi lemah, menjadi takut, menjadi khawatir. Ini yang sengaja memang ini digaungkan, ya, dingaumkan, disuarakan untuk membuat kita menjadi lemah. Padahal kalau kita benar, kita percaya, kita beriman, sebaliknya Tuhanlah yang akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Itu sebabnya Rasul Petrus dalam suratannya, dia juga mengatakan waspada, berjaga-jaga. Ya, coba kita baca lebih dulu, saudaraku, ya. 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, saudaraku, dia katakan sadarlah. Jadi Petrus mengingatkan kepada kita, "Mbok sadar," gitu loh. Ini untukku. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini kita diajar untuk siuman. Di hari-hari ini kita diajar untuk siuman. Sadar. Ya, jangan terus kita dalam kekhawatiran, ketakutan. Memang kenyataannya kita diperhadapkan semacam itu. Dan ini memang sengaja, tadi saya mengatakan, setan iblis sedang mengaumkan suara ini. Suara ketakutan ini. Saya ulangi. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis lah ini. Ketika Petrus mengatakan sadar dan berjaga-jaga, maka lanjutannya lawanmu si iblis, artinya ada lawan. Ada lawan. Ya, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di hari-hari ini betul-betul auman singa itu nyata. Perhatikan. Auman singa itu begitu nyata, tujuannya untuk melemahkan kita, membuat kita ini ciut nyali. Ya. Saudara tahu bahwa auman singa sekali begitu nyata. Coba kalau kita di rumah di saat bekerja, apa yang kita dengar selalu? Saudaraku, sirine ambulan. Sirine ambulan, entah orang sakit atau entah orang yang sudah mati itu. Ini dua hal yang menakutkan ini.
Di hari-hari ini kita duduk di rumah yang kita dengar sirine. Kita sedang berjalan, di belakang kita, di samping kita berjalan mengaum-ngaum itu singa. Bukankah itu membuat hati kita digigirisi? Rasa takut, rasa was-was itu memang sengaja semacam itu. Dan di saat semacam itu, dia katakan, ya iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya kalau bahasa Jawa kasar bisa diuntal begitu, ditelannya. Siapa mereka? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang sudah ciut nyalinya, tidak ada keberanian yang bisa membuat drop imunnya. Ya, imunnya drop, saudaraku, imannya drop, sudah habis. Tapi justru sebaliknya, kalau kita yakin bahwa orang benar itu hidup dari iman, apapun keadaan di sekitar kita, saudaraku, ada lawan, betul. Dan dia sedang mengaum-ngaum, ngegirisi, menakutkan kita. Dan kita tetap percaya, saudaraku, sebagai orang benar, sebagai orang yang beriman, saudaraku, maka justru dengan auman itu membuat kita semangat, saudaraku, membuat imun kita naik, saudaraku, membuat iman kita juga naik, dan kita pasti aman bersama Tuhan. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Saya lanjutkan. Bukan hanya ayat 8 tadi, ya, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, itulah sebabnya kenapa Paulus mengatakan orang benar hidup dari iman. Sebab iman yang ada inilah yang nanti kita akan gunakan untuk melawan si iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu iman yang bagaimana? Ya, iman yang teguh ini adalah iman yang sudah harus disertai dengan satu tindakan, disertai dengan perbuatan, bukan iman yang tanpa upaya, tanpa usaha. Yang namanya melawan itu, perlawan ya harus bergerak, bukan menyerah. Minimal kita bertahan. Ya kalau seorang petinju ya oke, ada saatnya untuk bertahan, ada saatnya untuk memukul, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Jadi semacam itu. Jadi kita lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi sekarang ini, di hari-hari ini, ayat ini betul-betul tepat sekali. Ya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, juga menghadapi suasana pandemi di seluruh dunia. Saudara sekalian, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dari ayat inilah, bertitik tolak dari ayat inilah, kita akan kembali dalam pemeriksaan kita bagaimana Yosua itu dipersiapkan oleh Tuhan
mulai sebagai abdi, saudaraku. Mulai dia sebagai abdi. Dan setelah itu dia harus melanjutkan tongkat estafet dari Musa, karena Musa juga mati di padang gurun, di padang pasir, saudaraku. Ya, maka Yosua ini dipersiapkan Tuhan mulai dari dia sebagai seorang abdi, sebagai abdi Musa, sebagai seorang pengerja, saudaraku, yang mengikuti bagaimana Musa itu dalam pelayanannya kepada Tuhan, saudaraku. Ya, maka dia menerima tongkat estafet dan dia ditetapkan oleh Tuhan. Ya, saya kembali kepada Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ya, kita akan betul-betul kita tekuni, kita lihat dengan mata hati yang jernih apa kehendak Tuhan lewat ayat ini untuk kita sekarang ini. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi kata abdi Musa itu penting buat saya, penting buat kita semua. Artinya, saudara sekalian, ya mungkin kemarin saya sudah sempat menyinggung, munculnya Yosua itu tidak ujuk-ujuk. Bukan ujuk-ujuk dimunculkan karena dia punya jabatan, karena dia punya titel, tidak, saudaraku. Dia melihat betul pengalamannya. Dia punya pengalaman, ada pengalaman. Tuhan tuh lihat bagaimana ketika Tuhan itu membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Bagaimana ketika Musa diperhadapkan dengan orang-orang yang menuntut ini, menuntut itu. Yosua juga diizinkan untuk melihat betapa Allah itu ketika bangsa Israel mengalami jalan buntu, nanti akan dialami juga oleh dia. Diperhadapkan jalan buntu saat itu. Di depan ada laut Kolsom, di belakang ada tentara Mesir, di sekitar kiri kanan ada padang belantara, jalan buntu. Dan Tuhan juga perlihatkan kepada Yosua ini betapa karya Allah lewat Musa saat itu. Ya, angkat tongkat yang ada dalam tanganmu ini, belah laut Kolsom itu. Ini Yosua, dia diperlihatkan ini, dia melihat keajaiban. Itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa tampilnya Yosua itu bukan diujuk-ujuk tampil atau ditampilkan, tetapi dia melihat sendiri. Ada pengalaman saya pribadi, ya, bersama Tuhan lewat Musa yang dia ikuti, karena dia abdi Musa, pengerjanya Musa satu. Bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia punya titel, bukan. Tapi Tuhan melihat kesetiaan Musa, kesetiaan Yosua itu. Itu sebabnya tetap dicantumkan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Apa isinya? Yang dikatakan Tuhan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Luar biasa ini. Ya, ini penetapan Tuhan untuk memilih Yosua, sekaligus perintahnya Tuhan untuk melanjutkan tongkat estafet. Ya, bersiaplah sekarang.
seberangilah sungai Yordan ini. Jadi jelas Yosua ini diperhadapkan. Sekarang yang nyata di depan mata adalah sungai Yordan. Saya belum sampai arti dari sungai Yordan itu, saudaraku, tapi saya ingin menunjukkan dulu, inilah tantangan yang harus dihadapi. Bukan saja sungai Yordan yang dihadapi, tetapi juga bangsa-bangsa di seberang sungai Yordan itu. Ada 7 bangsa di seberang sungai Yordan itu. Amin, saudara sekalian. Ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Tantangan yang paling besar yang harus dihadapi oleh Yosua ini adalah kemustahilan menyeberang sungai Yordan. Kemustahilan seperti apa yang dihadapi Musa waktu itu. Pengalaman Musa sekarang juga dialami oleh Yosua. Bedanya saat itu Allah memimpin Israel dengan tongkat, dan Musa lewat tongkat yang diangkat itu membelah laut Kolsom. Tapi untuk sungai Yordan ini tidak lagi Tuhan memimpin dengan tongkat. Ini yang membedakan. Tapi Tuhan perintahkan Yosua, ya, untuk bagaimana para imam ini, nanti di ayat berikut, pasal berikutnya, imam-imam ini, ya, dipercayakan untuk memikul tabut perjanjian. Dan disitulah Allah memimpin bangsa Israel lewat kepemimpinan Yosua dari tapal batas sungai Yordan sampai Kanaan itu dengan tabut perjanjian. Ketika tabut perjanjian itu diusung oleh para imam, ya, saya ingin ceritakan lebih dulu sebab ada pengertian rohani yang sangat dalam, saudaraku. Dan kita lihat keajaiban yang pernah Tuhan tunjukkan kepada Musa saat dia mengangkat tongkat itu. Maka juga ditunjukkan oleh Tuhan ketika para imam itu mengusung tabut perjanjian. Dan ketika para imam itu menginjakkan kakinya di sungai Yordan itu, maka ayat mengatakan, saudaraku, ayat mengatakan, ya, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Sebak itu artinya arus sungai itu terputus menjadi bendungan, saudaraku. Maka imam itu berdiri di tengah sungai Yordan itu, di tanah yang kering, dan bangsa Israel itu dia menyeberang sampai di seberang sungai Yordan. Atau kita baca lebih dulu, ya, kita baca supaya kita tahu, saudaraku, ya. Pasal yang ketiga ayat yang ke-14, saudaraku. Ketika bangsa itu berangkat, Yosua pasal 3 ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera, perhatikan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saya bacakan supaya kita tahu. 16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko
Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi betul luar biasa. Kalau Musa lewat tongkatnya itu membelah laut Kolsom, ya, tetapi dalam kepemimpinan Yosua ini, ya, bangsa Israel dipimpin oleh tabut perjanjian ini juga menghapuskan kemustahilan. Mustahil untuk bisa menyeberang sungai Yordan. Tapi apa yang Tuhan buat di zamannya Musa, maka Tuhan juga buat di zamannya Yosua. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kita kembali kepada pasal yang pertama, ya, bagaimana Yosua ini, saudara sekalian, diutus, dan dia mengatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ayat yang ketiga pasal yang pertama, kuberikan kepada kamu seperti telah kujanjikan kepada Musa. Loncat ayat yang kelima, pasal 1. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini hal yang luar biasa. Sekarang kita ambil pelajaran dari cerita ini. Benar, Tuhan memang menyertai dan tidak meninggalkan bangsa Israel ini. Yosua bersama bangsa Israel ini. Tapi bukan berarti lalu, ya, bangsa Yosua dan bangsa ini hanya berdiam diri. Tidak. Dia ada suatu tindakan lanjutan dari itu kepada kita sekarang. Penyertaan Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Kalau ayat mengatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggal engkau. Ini bukan berarti lalu kita tidak ada masalah buat kita. Penyertaan Tuhan itu ada, betul. Tetapi bukan berarti kalau Tuhan mengatakan Tuhan menyertai, lalu kita tidak ada masalah. Masalah bisa terjadi, mungkin kita diperhadapkan dengan kemustahilan yang seperti dihadapi oleh Yosua, yang nyata-nyata kita hadapi di hari-hari ini. Ya, saya mendengar dari saudara kita, aduh, PPKM ini usaha saya terpaksa berhenti dulu. Yang punya toko juga tutup dulu. Punya perusahaan tutup dulu. Sebab akan dipersoalkan nanti masa PPKM ini. Ya, di situasi yang semacam ini, lalu bagaimana kita? Tapi kita yakinlah bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita. Jika Tuhan izinkan hal itu terjadi, yang kita hadapi, kita alami semacam ini, saudaraku, ya, bukan berarti kita lalu, ya, sudah masa bodoh. Kan Tuhan sudah menyertai. Lalu kita tidak berbuat apa-apa, ibadah pun tidak, melayani pun tidak. Kita menyerah dengan keadaan. Bukan begitu. Bukan begitu. Tuhan memang izinkan masalah itu terjadi. Ya, kesulitan terjadi. Ya, ekonomi kita itu yang membuat ekonomi kita oleh karena pekerjaan berhenti sementara dan semua yang mengakibatkan kebutuhan kita berkurang. Iya, itu terjadi, kita hadapi, kita alami. Itu benar. Itu benar, saudara sekalian. Itu kita hadapi. Tapi biarlah kehidupan kita tetap yakin dan percaya. Awal tadi saya mengatakan bahwa orang benar itu hidup dari iman. Tadi saya mengatakan
bukan berarti tidak ada masalah. Ya, kita ada masalah. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita untuk kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya. Jadi jangan sampai salah kalau dia katakan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukan berarti kita tanpa masalah, ya. Ada masalah, ada persoalan. Apapun masalah persoalan itu. Tapi Rasul Paulus dia mengatakan, ya, Rasul Paulus mengatakan, Allah itu setia. Ketika kita diperhadapkan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, maka dia akan memberikan jalan keluar. Kalau kita tetap dalam hidup benar, orang benar hidup dari iman, maka di situ pembelaan Tuhan akan dinyatakan. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah diperhadapkan dengan kesulitan, kita sudah susah, lalu kita tidak mau berusaha hidup benar, saudaraku, ini yang harus hati-hati. Saya harus mengatakan, kalau kita sudah susah, diizinkan susah oleh karena keadaan ini, lalu kita tidak mau hidup benar, justru kita mencari jalan seperti orang di luar sana, menipu, berdusta, tidak jujur, tidak benar. Bagaimana Tuhan mau membela kita, mau melindungi kita? Kita lihat betapa luar biasanya Tuhan itu terhadap Yosua. Terutama Yosua untuk bisa membawa bangsa Israel ini. Pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi kita lihat nanti ayat di bawahnya ini, saudara. Ini yang kita akan bahas sedikit, saudara. Itu sebabnya saya mengatakan, kalau sudah ada pembelaan Tuhan, saudara, penyertaan Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak mengalami masalah. Ada masalah, tetapi Tuhan itu selalu mengawal ketika kita ada masalah, kesulitan-kesulitan. Dan selalu dia memberikan jalan keluar. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara, ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ini ayat yang tidak asing buat kita, yang biasa juga kita baca, tapi jangan dengan kebiasaan saat ini kita membaca. Kita imani ini, ayat firman Tuhan ini, ya. Ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini memang sulit untuk kita bisa terima. Wah, aku sudah susah kayak gini kok dibilang pencobaan biasa, aku bilang ini luar biasa ini. Tapi Alkitab tidak pernah salah. Pencobaan-pencobaan ya yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu batas kemampuan manusia. Kebiasaan manusia kalau sudah ya di luar batas kemampuan kita, kan kadang kita ini nekat, saudara. Nekat mau berbuat apa begitu. Tapi Alkitab ini mengatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa?
ketika kita sudah mau tidak berdaya, Tuhan tidak membiarkan kita dikawal. Maksudnya supaya kita tidak lipat tangan goyang kaki. Maksudnya kita juga ada usaha. Ya, ada satu usaha, ada satu niat. Kalau kita jatuh, ada niat untuk bangkit. Ya, kalau kita tidak semangat, kita ada niat untuk bangkit, untuk semangat. Ini kalimatnya itu. Ya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar inilah bukti tanda penyertaan Tuhan. Ketika Musa diperhadapkan jalan buntu, Laut Kulsum itu, ini rasanya mustahil. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar. Coba kita lihat, kita baca apa jalan keluarnya. Keluaran pasal 14, Ratu. Keluaran pasal 14. Ya, coba perhatikan baik-baik. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14 mulai. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, kata diam ini mempercayakan diri kepada Tuhan, yakin. Ya. Saat itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Supaya mereka berangkat. Coba suruh berangkat tapi Laut Kulsum. Ada Laut Kulsum. Berangkat tapi Laut Kulsum masih ada. Tapi apa ayat selanjutnya? Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Inilah jalan yang Tuhan sudah buktikan kepada bangsa Israel. Nanti juga akan dibuktikan kepada Yosua. Kita belum sampai ke sana. Itu juga dibuktikan kepada Yosua. Laut Kulsum terbelah. Sungai Yordan terbelah. Sehingga bangsa Israel itu dia melalui jalan kering. Jalan kering. Ini yang Tuhan tunjukkan. Yang saya sebutkan 1 Korintus pasal 10 tadi. Ya, Ia akan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kepada Israel waktu itu di luar pemikiran manusia. Itulah keajaiban, mujizat yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia siapapun juga. Bagaimana tongkat yang diangkat bisa membelah Laut Kulsum? Bagaimana tabut perjanjian diusung oleh para imam yang orang Lewi itu bisa juga membelah Sungai Yordan? Ini tidak bisa dipikirkan, terpikirkan oleh akal manusia. Tapi Allah itu bisa menghapuskan segala kemustahilan. Yang mustahil bisa tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah kalau Tuhan itu sudah menolong menyertai kita. Dan betul-betul janjinya Tuhan itu ya dan amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tadi saya mengatakan, jalan keluar ini betul-betul di luar akal manusia. Yang kita tidak pernah memikirkan itu, tapi Tuhan lakukan untuk kita. Amin, saudaraku.
dia sudah melakukan kepada bangsa Israel, lihat laut Kulsum dibelah, sungai Yordan terbelah, maka juga kepada kita, jika kita percaya, yakin, kita mau setia kepada Tuhan, maka baginya tidak ada perang, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kamu bisa melalui, kamu bisa menjalani, kamu bisa menanggungnya. Menanggung itu sampai kita memikul, kita bisa memikul. Ya, bukan Tuhan tuh melepaskan pikul, kamu bisa menanggung, bisa memikul, kuat memikul, kuat menanggung penderitaan, menanggung sengsara, menanggung beban yang berat itu kuat. Tuhan, ya, kata sehingga kamu dapat menanggungnya, bisa menghadapi, bisa menjalani, bisa menyelesaikan semua. Amin, saudara sekalian. Itu sebabnya kita kembali dalam Yosua pasal yang pertama. Setelah Tuhan itu mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, maka perhatikan ayat 6. Ini yang harus dilakukan oleh Yosua dan nanti akan diteruskan oleh kepada bangsa Israel. Kata Tuhan apa? Ini nasihat Tuhan untuk saat itu kepada Yosua, sekarang juga untuk kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi keadaan yang sekarang ini, ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan, ya, saya akan baca ayat 6 sampai ayat yang ke-9, memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini ucapan kuat dan teguhkan hatimu yang kedua. Tadi yang pertama ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua ini ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu untuk hambaku Musa. Ya, ini kita lihat, ya. Hendaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang ketiga. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini perintah Tuhan kepada Yosua. Ada penyertaan Tuhan, betul. Saudara sekalian, bahkan dikatakan tidak akan meninggalkan engkau. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 3 kali. Dan tetap berpegang teguh kepada firman, menyuarakan suara firman dengan sungguh-sungguh. Ini bagian penting. Ini rahasia dari keberhasilan-keberhasilan yang nanti akan dicapai oleh Yosua. Ini juga sesungguhnya yang sudah dia lakukan. Dia sampaikan kepada Musa, saudaraku, untuk sekarang diulangi kepada Yosua. Itu sebabnya tadi Tuhan mengatakan, ya,
Jangan coba kita baca ayat yang ke-7. Dia katakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi nama Musa masih terkait. Kenapa? Begitu luar biasa. Kenapa? Karena Yosua itu tahu persis. Karena Yosua itu pernah menjadi abdinya Musa. Maka Tuhan mengingatkan kebaikan Yosua seperti apa yang diperintahkan hambaku Musa. Sekarang juga harus tetap dilakukan. Tapi kita ingin garis bawahi, di samping penyertaan Tuhan dan Tuhan tidak meninggalkan Yosua dan orang Israel, yang terpenting adalah kuatkan dan teguhkan hati. Ini penting buat kita. Dulu kepada Yosua sampai 3 kali. Kalau diulang sampai 3 kali, betul-betul ini hal yang serius. Ini serius, ini penting. Dan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dari sikap kita di saat-saat kesulitan ini diperhadapkan kepada kita, bagaikan sungai Yordan dan 7 bangsa di hadapan Yosua itu. Maka kita di saat ini diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang menyangkut keadaan yang terjadi sekarang ini. Maka nasihat yang sama ini biar juga untuk kita, masing-masing kepada kita, kuatkan dan teguhkan hati. Dalam ejaan lama, saudaraku, perwira dan perkasa. Kalau ejaan sehari-hari, hendaklah engkau yakin dan berani. Ini sama punya pengertian. Artinya dari pihak kita saat Yosua harus ada suatu sikap, harus ada suatu pendirian, harus ada suatu keyakinan dan keberanian. Perwira itu artinya gagah, berani. Perkasa itu artinya kuat. Kuat, saudara-saudara, tangguh serta berani. Ada suatu keberanian, ada kekuatan, ada keberanian, gagah berani untuk menghadapi situasi. Jangan sampai kita disebutkan tadi ayat yang bilang janganlah kecut dan tawar hati. Ini harus dijauhkan. Jangan kecut dan tawar hati, tapi sebaliknya kita kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada suatu keberanian, ada suatu keyakinan dan keberanian, bukan oleh karena kekuatan kita. Keberanian yang ada pada kita, keyakinan yang ada pada kita, kekuatan yang ada pada kita ini betul-betul berasal dari Tuhan. Kekuatan yang ada pada Yesus sehingga setiap lutut bertelut, baik yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, itu oleh karena hatinya Tuhan itu. Ada satu ketaatan. Ketaatan, taat dan dengar-dengaran, ini merupakan suatu kekuatan dan keteguhan hati kita untuk bisa melawan apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita di hari-hari ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dibarengi dengan ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Berani untuk percaya, berani untuk bertindak,
bertindak bukan oleh karena emosi kita, tapi bertindak oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bertindak seiring dengan firman Tuhan, saudaraku, tadi 1 Korintus pasal 10, ya, maka dia akan memberikan jalan keluar untuk kamu bisa melaluinya, bisa menghadapinya, bisa menyelesaikannya. Puji Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ini masa-masa persiapan, dan cerita tentang Yosua, persiapan Tuhan mempersiapkan Yosua untuk nanti bisa dilanjutkan kepada bangsa Israel. Nanti fase yang ketiga, baru pelaksanaan itu dimulai. Tapi Tuhan ingin mempersiapkan, sebab yang dihadapi bukan perkara yang mudah. Hatinya dibangkitkan, membangkitkan suatu semangat, ya, mengobarkan, membangkitkan karunia Allah, membangkitkan karunia Allah untuk tetap kita mengiring Tuhan dalam keadaan apapun juga. Penyertaan ada. Tuhan janji tidak meninggalkan, iya. Tapi sekarang sikap kita. Tuhan bangkitkan semangatnya Yosua. Tuhan juga bangkitkan semangat kita ketika kita diperhadapkan Yordan dan bangsa-bangsa itu. Ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah, khususnya di masalah pandemi ini, saudara. Dan banyak hal akibat pandemi yang harus kita hadapi. Konsekuensi dari ini yang harus kita hadapi. Tuhan mempersiapkan kehidupan kita untuk supaya kita tetap mampu dan kita tetap eksis dalam pengikutan kita, tidak malu untuk membangkitkan karunia Allah, untuk tetap setia mengiring Tuhan. Ayat yang terakhir buat kita pada malam hari ini, di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Biar sungguh-sungguh hati kita dibuka. Betapa Tuhan itu menyertai orang-orang yang taat, yang tunduk, yang setia kepada Dia. Contohnya Yosua. Sekarang bagi kita juga demikian, dipersiapkan oleh Tuhan. Lewat firman Allah ini kita dipersiapkan untuk kita tetap bertahan. Tidak malu, tidak putus asa. Ya, jangan kecut hati dan jangan tawar hati, kata firman Tuhan. Mengingatkan kepada Yosua, ya, jangan kecut, jangan tawar hati. Artinya apa? Janganlah engkau takut atau kurang semangat. Ya, jangan takut atau kurang semangat ketika kita diperhadapkan dengan Yordan, dengan bangsa-bangsa. Kepada kita, jangan takut, jangan kita kurang semangat ketika diperhadapkan dengan masalah yang sedang terjadi ini. Secara finansial memang merugikan kita, tapi Tuhan itu tidak pernah merugikan kita. Amin. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang pertama, saudaraku. 2 Timotius pasal yang pertama. Ya. Ayat yang ke-7 mulai. Ayat yang ke-7. Bagaimana surat ini ditulis untuk seorang muda yang namanya Timotius. Ini juga abdinya Paulus, saudaraku, ya. Ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang Tuhan berikan. Ini membangkitkan semangat kita di hari-hari ini. Kalau kepada Yosua Tuhan katakan, ya, kuatkanlah, ya, dan teguhkanlah hatimu. Sekarang Paulus kepada Timotius,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan takut dan jangan kehilangan semangat. Tadi arti dari kecut hati dan tawar hati itu. Jangan. Sebab Tuhan memberikan roh kepada kita, bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, semangat, kasih, berkobar-kobar, dan tetap tertib dalam firman Allah. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita jalan lurus, tetap hidup benar. Kita lihat ayat yang ke-11. Ya, bagaimana Paulus ini bersaksi. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa itu yang dipercayakan atau harta yang indah itu kepada kita di tengah suasana pandemi ini? Harta yang indah itu adalah jabatan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi jabatan pelayanan itu harta yang indah yang dipercayakan kepada kita. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Artinya apa? Situasi apapun juga, biar tetap kita kuat dan teguh hati. Tetap kita jaga, pelihara harta yang indah ini. Jabatan pelayanan yang Tuhan percaya, tetap kita pelihara, kita jaga, kita tekuni, kita lakukan. Dari situ, saudara sekalian, maka pembelaan Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Kalau kita tetap kuat dan teguh hati, dan kita memelihara jabatan dan pelayanan Tuhan percayakan, ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah menipu dan tidak merugikan kita. Dia setia. Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa melaluinya. Amin, saudaraku. Memang kita lemah. Dan selalu saya mengatakan, Tuhan tolong berikan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu untuk aku bisa mampu. Setiap kali saya mengatakan kemurahan dan belas kasihan Tuhan untuk memampukan kita. Untuk memampukan kita, kita tetap eksis, tetap kita setia akan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Ada tubuh dan darahnya Kristus di hadapan kita. Ayo kita bersekutu dengan Dia. Biar nyata kesetiaan Dia dalam hidup kita. Nyata kita bersekutu, menyatu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan melakukan satu pujian. Kita lakukan satu pujian dari buku Psalm, saudara sekalian. Dari buku Psalm nomor 166. Ya, ku hanya mau tahu. Psalm 166. Ku hanya mau tahu. Ya, ku hanya mau tahu.
judulnya. Haleluya. Jangan menutup pintu surga bagiku, dan jangan biarkan matahari terhenti. Beri ku lihat pribadimu yang suci, ya Tuhanku, biar ku tahu, haleluya, bahwa Kau tetap mengasihiku. Jangan menutup pintu surga bagiku, menutup pintu surga bagiku, dan jangan biarkan matahari terhenti. Beri ku lihat pribadimu yang suci, ya Tuhanku, biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Beri ku lihat pribadimu yang suci, ya Tuhanku, biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dia lebih dulu mengasihi kita, dan perhatiannya tidak pernah berubah, dan penyertaannya begitu luar biasa kepada kita. Jika Tuhan nyatakan kepada Musa, kepada Yosua, maka Tuhan juga pasti nyatakan untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lebih mengasihi, lebih dulu mengasihi kami. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak berdaya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur untuk firman Tuhan sore malam hari ini Tuhan. Sekaligus di hadapan kami juga ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau tolong atas ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami, seringkali keputusasaan yang ada pada kami dalam menghadapi situasi sekarang ini Tuhan. Tapi Engkau datang pada saat waktu yang tepat lewat firman-Mu, dan tubuh dan darah-Mu ini akan memeteraikan ini semua Tuhan, memberikan kekuatan semangat yang baru untuk kami tidak lagi kecut hati dan tawar hati, tapi kami beri semangat bangkit Tuhan. Bangkit sebab Engkau memberikan roh, bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan atas kekurangan kesalahan kami, keputusasaan kami, ketakutan, kekhawatiran kami di hari-hari ini Tuhan. Gantikan dengan roh-Mu Tuhan, dengan roh yang membangkitkan semangat kami, untuk kami tetap berpegang teguh Tuhan terhadap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tetap setia dalam ibadah dan pelayanan kami kepada Engkau Tuhan, dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memanfaatkan tubuh dan darahnya Tuhan. Ya, saya menunggu untuk kita semua, bagi saudara yang ingin memanfaatkan tubuh dan darahnya Tuhan, kita persiapkan diri untuk kita melaksanakan. Kalau kita sudah siap semua, ya sudah siap semua ingin mengikuti, mari unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembahan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami mengakukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Rabayasa, Rabayatori, Rabayasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu sore malam hari ini Tuhan, untuk tubuh dan darahmu Tuhan. Terima kasih yang merupakan jaminan bagi kami Tuhan, untuk tetap kami semangat untuk mengiring Engkau. Kerinduan kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Itu sebabnya Tuhan, tolong biar roh-Mu menyala-nyala, berkobar-kobar dalam hati kami Tuhan, untuk membangkitkan kekuatan semangat kami untuk mengiring Engkau sampai Engkau datang. Kendati pun kami diperhadapkan situasi kondisi yang semacam ini, biar memberikan Tuhan hati yang kuat dan teguh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Biarlah berkat-Mu melimpah ada dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian firman Tuhan dalam ibadah PA pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati, sudah menolong kita. Banyak hal yang kita perlu tekuni di hari-hari ini, biar kita ikuti ibadah-ibadah yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita besok, besok hari Kamis, ada ibadah doa dan penyembahan yang dimulai jam 5:30 sore tepat, saudara sekalian, dan dilanjutkan nanti ibadah raya, ibadah hari Minggu, yaitu tanggal 18, tanggal 13 itu
merupakan ibadah raya ya, yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat. PA nanti juga ibadah doa seperti sekarang ini. Ya, biarlah ibadah-ibadah ini tetap kita tekuni, saudaraku, dan kita tetap berdoa supaya Tuhan memberikan firman Allah kepada kita. Dan di masa yang sulit ini, biar firman Allah itu memberikan jalan keluar untuk kita, membangkitkan semangat kita untuk kita tidak kecut hati, tapi semakin justru kita semakin semangat untuk kita bisa ya menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Kita yakin pasti Tuhan dengan caranya sendiri akan menghapuskan segala kemustahilan yang mustahil buat kita, tapi bagi Dia tidak ada barang yang mustahil. Amin. Saudara sekalian, puji Tuhan, nanti kita akan, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Ya, kita doakan mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang paling sepuh, juga jemaat-jemaat yang juga mengalami kelemahan tubuh dalam proses pemulihan dari sakit penyakit atau karena paparan corona ini. Ada beberapa keluarga yang sudah dalam pemulihan, keluarga Yosi juga sudah Tuhan tolong, keluarga Trio Palwoko juga sudah tolong, juga sudah Rulan juga Tuhan tolong. Kita tinggal berdoa untuk Ibu Linda di Pondok Chandra, biar kiranya Tuhan juga menolong dan bisa dipulihkan kembali. Teman-teman saya, saudara kita semua yang sekarang ini menjalani isoman di Raja Wali, ada beberapa di sana, 3 atau 4 orang, biar Tuhan juga menolong, ya, memberikan suatu jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka semua. Puji Tuhan, mari kita nanti juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menerima doa berkat untuk kita semua. Bapa di surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk lawatanmu, perhatianmu kepada kami. Sungguh bukti nyata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-berkat yang sudah kami terima, berkat dari firman Allah dan perjamuan suci yang sudah kami terima. Biar sungguh-sungguh Tuhan ada dalam hati kami, tertukik dalam hati kami, memberkati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari di masa-masa yang sulit ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biar Tuhan tetap kami belajar untuk menekuninya, Tuhan. Terima kasih memberikan kekuatan, memberikan kerinduan hati kami, untuk kami selalu merindukan akan perkataan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Demikian pula kami membawa kembali sidang jemaat-Mu, jemaat yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri, Tuhan. Kami bawa kembali kepada Engkau, ya Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh dimanapun saat ini berada. Biar Tuhan melawat, memberkati mereka semua, dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaannya. Tuhan membuka jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, Tuhan buka jalan. Yang ada masalah persoalan keuangan apapun juga, biar Tuhan juga menolong. Terutama Tuhan tolong berkati juga ibadah dan pelayanan dari sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Demikian pula kami juga berdoa untuk nama-nama yang sudah kami sebutkan, yang saat ini masih dalam proses pemulihan, yang harus menjalani isoman, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biar Tuhan juga tetap menolong, memulihkan secara sempurna, menyembuhkan secara sempurna, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, terutama bisa beribadah serta melayani Engkau kembali, Tuhan. Sehat walafiat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Namun demikian, segala pekerjaan setan yang selalu coba mengganggu, mengaungkan suaranya untuk membuat kami takut, ragu, dan khawatir, was-was semua, Tuhan, kami ikat dan kami panggil nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Orang-orang tua kami dalam kelemahan tubuh,
biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati senantiasa yang di hari-hari ini bangsa kami, lewat pemimpin-pemimpin kami, Tuhan sedang berjuang untuk mengatasi masalah pandemi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan kepada Bapak pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, maupun di daerah, maupun TNI, Polri, dan pejabat yang terkait dalam masalah ini. Tuhan, Engkau tolong memberikan kekuatan, kemampuan, bahu-membahu Tuhan untuk menghadapi masalah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti menolong bangsa kami ini. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula sebentar kami akan beristirahat malam, akan berpisah satu yang lain. Tuhan kiranya menolong, menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan.